putra dari pasangan Abdullah dan juga Aminah yang lahir di tahun gajah yang telah kita jelaskan sebelumnya, dan juga beliau dari dalam keadaan yatim karena sang ayah meninggal dunia ketika Rasulullah masih di dalam kandungan Bunda Aminah. Dan sekarang kita bergeser sedikit Usai bin Kilab yang lahir di tahun 400 Masehi sampai ke Nabi Muhammad SAW, dan juga sampailah ke cucu beliau yaitu Al Hasan dan juga Al Husain. Ada itu bertuliskan nama 25 nabi dan rasul yang banyak kita ketahui, dan dari buku ini kita bisa mengetahui saja sambil dilihat sambil dilihat. Untuk yang di sini baru membahas mengenai masa kecilnya Rasulullah ketika kecil tinggal bersama ibu susulannya Ibu Halimah Sa'diyah, dan ketika di usia 4 tahun Rasulullah dikembalikan kepada pangkuan Bunda Aminah, dan sayang sekali di usia 6 tahun Rasulullah ditinggalkan oleh Bunda Aminah. Oleh karena itu Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu, dan setelah itu beliau diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelahnya Rasulullah diasuh oleh sang paman yang di tengah-tengah kita ini ada replika dari kitab Al-Barzaji yang sering dibacakan ketika bersolawat, dan isinya itu mengenai kehidupan dari Nabi penggembala dan juga fase berdagang. Dan dari fase berdagang ini Rasulullah diberikan gelar Al-Amin, menitipkan barang dagangan, hingga akhirnya beliau pun menitipkan hatinya kepada Rasulullah. Dan kita tahu pada saat itu Nabi Muhammad memberikan mahar sebesar 20 ekor unta dan 12,4 ons emas, atau kalau dirupiahkan nilai maharnya itu mencapai 2 miliar. Tetapi meskipun memberikan mahar yang sangat Oh, tinggi gede sih Mas sebenarnya. Itu berarti sing PPK, nek sampeyan yang asline nang kono. Di sini juga ada kisah mengenai empat kabilah dan diaturnya batu hajar aswad dari tempatnya. Ada ilustrasinya juga ketika empat kabilah tersebut menyimpan batu hajar aswad kembali ke tempat semula atas dasar keputusan yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad melahirkan kondisinya seperti ini, dan akhirnya sampai di tahun 2020 ketika Bukhari yang mana di sini ceritanya Rasulullah menerima wahyu pertamanya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Mari silakan kita masuk saja ke dalam. Bapak Ibu, ini adalah suasana Nabi Muhammad yang ada di Rasulullah, yang mana artinya itu berbuat dari tanya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengetahui. Wahyu pertama turun di sini dia. Alhamdulillah rezeki. Mereka ini. Dan setelah Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi, akhirnya beliau pun berdakwah dengan cara terang-terangan di tempat publik. Sekarang pasti kita kembali lagi ke belakang. Di sebelah sini Bapak Ibu ada kisah mengenai dakwah dengan cara terang-terangannya. Dan ini ada sedikit animasi ketika Rasulullah sedang berada di Bukit Sofa mengabarkan kepada penduduk kota Mekah mengenai ajaran agama Islam. Nah, dan di sini ini adalah beberapa orang yang tidak menyukai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga pada saat itu Rasulullah dan juga umat Muslim akhirnya mengalami gangguan dan tekanan yang diberikan oleh kaum Quraisy. Dan di sini ada animasi yang memperlihatkan Rasulullah itu sedang berdiskusi dengan para sahabat di Darul Arqam atau di rumahnya Arqam. Dan setelah itu memutuskan untuk keselamatan umat Muslim, akhirnya Rasulullah pun memerintahkan umat Muslim hijrah ke sebuah negeri yang bernama Habasyah. Ini ada penjelasannya, hijrah ke Habasyah. Ada sekarang itu negeri Habasyah ini posisinya berada di negara Ethiopia di benua Afrika. Dan hijrahnya ini tidak didampingi oleh Rasulullah agar tidak ketahuan oleh orang-orang dari kaum kafir Quraisy. Dan di
sebelah sini ada sedikit alasan, beberapa alasan atau beberapa poin mengapa Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Selain untuk menyebarkan Islam di luar kota Mekah, Habasyah dipilih juga karena itu adalah negeri damai yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil. Dan hal ini terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Setelah itu barulah Rasulullah diberikan dua tahun di tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah itu ditinggalkan pertama kali oleh kasihnya, yaitu sang paman Abu Thalib. Sayang sekali pamannya ini meninggal dalam keadaan belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena ketika dituntut bersyahadat, sang paman ini diganggu oleh Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Dan 2 bulan setelah itu Rasulullah pun ditinggalkan oleh istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Nah, di sini juga bisa dibaca oleh Bapak Ibu semua. Ini ada doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah untuk mendiang sang istri. Doanya sangat romantis sekali, sangat menyentuh hati. Yang mana kita tahu perjuangan Siti Khadijah ini sangat luar biasa sekali. Beliau setia menemani Rasulullah dan juga rela menghabiskan seluruh harta bendanya hanya untuk membantu Rasulullah dalam menyebarkan dakwah Islam. Ini hiburan kita ke atas, seolah-olah kita juga akan naik ke atas langit, bertemu dengan nabi-nabi terdahulu seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, baik Bapak Ibu, ini maksimalnya 20 orang. Jadi silakan saja 20 orang pertama masuk dan dulu, dan nantinya mohon maaf untuk sisanya menonton dari luar. Ya, ini baru 10 orang. Ya, 1 orang lagi Ibu, sebutkan ya. 1 orang lagi silakan. Yang 1 lagi aja Ibu, boleh silakan. Kalau mau ya, 1 lagi aja. Yang 1 lagi aja Bu ya. Nah, boleh Ibunya di luar aja ya. Nah, ini adalah gambaran ketika Rasulullah sedang menaiki Buraq ditemani malaikat Jibril dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, Palestina. Dingin. Apa ya, Pak? Dan setelah itu Rasulullah pun naik ke atas langit, bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, diperlihatkan isi surga dan neraka, dan nantinya beliau sampailah di Sidratul Muntaha.
dari langit kita turun lagi ke bumi sebelah sini. Habis dari langit mulai kamu. Tadi kita sedang dari langit. Dari langit. Kita turun ke bumi. Sekarang ke bumi. Jadi setelah sholat melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau pun diperintahkan untuk hijrah ke kota Yatsrib atau yang sekarang. Sebelum sampai di kota Madinah, beliau beristirahat di sebuah daerah yang bernama Quba. Dan ini adalah Masjid Nabawi di kota Madinah. Kurang lebih seperti ini bentuk dari Masjid Nabawi. Yang mana di sebelahnya ini adalah bangunan yang ditinggali oleh Rasulullah yang sekarang menjadi makamnya beliau. Untuk yang di sebelah ini adalah Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Iya. Itu pohon kurma kali ya? Iya. Karena sebelum Rasulullah Paling Quba nih. di Madinah, beliau Quba. Itu ke sini. Ke sini juga. selama 4 hari di Madinah. Tapi kita berlanjut saja ke sebelah sini. Bentuk yang di bawah kita ini adalah kondisi di kota Madinah, yang mana kota Madinah ini lebih subur dari sekarang kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Untuk yang di sini juga ada kisah mengenai perang pertamanya umat Muslim, yaitu perang Badar, dimenangkan oleh umat Muslim karena Allah memberikan bantuan berupa pasukan malaikat. Dan di sebelah sini kita juga melengkapinya dengan diorama perang Badar. Kemudian di sini juga ada replika dari baju zirah yang digunakan ketika perang Badar. Sebelah kanan Rauda, Bu. Iya. Ya, itu Rauda ada gambar. Untuk sini juga ada kisah mengenai perang yang lainnya. Kurun waktunya mulai dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah. Yang mana di tahun 3 Hijriah umat Muslim ini mengalami kekalahan, yaitu ketika melakukan perang Uhud. Pada saat itu kondisi umat Muslim sudah memenangkan perang tersebut, tetapi keadaannya dibalikan langsung karena pada saat itu pasukan pemanah sibuk mengambil harta rampasan perang. Nah, ini juga kalau mau dicoba boleh silakan oleh adik-adiknya ataupun oleh bapak ibunya. Perang Badar. Ini boleh bisa dua-duanya kok. Ini juga bisa diklik, mau infonya ini lebih pendek juga. Nah, ini ada perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Sampai enggak ada? Enggak. Kalau nyampe boleh silakan saja. Perang Badar. Nah, di sini juga ada beberapa koleksi kita yang lain, Bapak Ibu semua. Di sini ada Perjanjian Hudaybiyah, replika Perjanjian Hudaybiyah, itu juga ada penjelasannya sedikit. Yang mana Perjanjian Hudaybiyah ini dibuat setelah terjadinya perang Khandaq. Isinya itu ada 4 poin. Salah satu poinnya yaitu tidak saling menyerang antara umat Muslim dan kaum kafir Quraisy selama 10 tahun. Tetapi belum genap 10 tahun, Perjanjian Hudaybiyah ini sudah terlebih dahulu dilanggar oleh pihak dari kaum kafir Quraisy-nya. Dan untuk yang di tengah-tengah kita ini adalah bendera perangnya umat Muslim, salah satunya ini. Dan di sebelah sini ini ada beberapa replika senjata yang digunakan oleh Rasulullah ketika sedang berperang. Ini ada pedang, ada panah, belati, dan juga ada cincin yang digunakan oleh Rasulullah. Yang mana cincinnya ini juga digunakan sebagai stempel surat. Yang mana di sini Islam itu sudah mencapai India dan juga mencapai Portugal Spanyol di daerah Eropa. Foto di area ini ataupun sekedar melihat koleksi kita yang lainnya. Yang mau foto di depan replika mimbar dan juga replika mihrab silakan saja.